hadir bersama malam ini dan berbagi doa dan berbagi berkah. Izinkan malam ini saya membahas salah satu makna di bulan Jumadil Tsani yang bukan kebetulan ini, maaf, bulan Jumadil Syaniah ya, atau bulan juga disebut oleh pengarang Abah Jumadil Akhir di kitab yang lain. Yang bukan kebetulan ini sangat eh, relevan sekali bagi kehidupan kita sekarang ini, bahkan semakin relevan, wabil khusus di huruf lam di situ ya. Bulan Jumadil Saniyah ini ada 11 huruf. Salah satu di antara 11 huruf tersebut adalah huruf lam yang dimaknai oleh guru kita pengarang Ba'al sebagai lahwu atau permainan Misda Gurau. Dan topik ini sudah kita diskusikan, kita bicarakan dalam berbagai hikmat. Tetapi saya merasa karena cukup luas ya realitas lahwu ini dalam kehidupan kita sekarang, dalam kehidupan yang sangat maju, ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat, kemudian penggunaan dan produksi teknologi yang luar biasa, kemudian juga daya komunikasi dan interaksi antar manusia kita juga melampaui batas-batas dan batas-batas negara, batas-batas usia, bahkan kondisi yang seperti juga kita lakukan saat ini dari seluruh penjuru dunia. Para murid pengarsa Abah ikuti manakib online karena di media atau dibantu oleh kemajuan teknologi. Nah, realitas ini membuat berjalan seiring dan membuat fenomena atau kejadian atau peristiwa yang disebut sebagai lahwu ini menjadi semakin luas dan semakin kompleks juga. Nah, sungguh sangat penting, terutama bagi saya pribadi, yang baru malam ini saya menyadari bahwa sesungguhnya di dalam Al-Quran itu ada lebih dari 2 ayat, bahkan 3 ayat ya, yang menyebutkan bahwa kehidupan di dunia ini tidak lain tidak bukan hanyalah lahu itu, permainan dan senda gurau. Di dalam kitab Bahasa Abah, Abah mensitir atau menyebutkan, merujuk 3 ayat sekurangnya. Yang ketiganya menyebut istilah lahu ini, yaitu di surat Muhammad ayat 36, yang artinya sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Kemudian juga di surat Al-Ankabut ayat 96, yang artinya ini penggalan terakhir ya dari ayat ini. Dan sesungguhnya kehidupan ini hanya senda gurau dan permainan. Akhirnya di surat Al-Anbiya juga ayat 3 bagian akhir ada makna juga, oh maaf, surat An-Ankabut, yang artinya kehidupan dunia ini hanyalah senda gurau. Oh maaf, surat Al-An'am ya, ayat 36, saat 32, dan kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Semuanya menggunakan kata lahu. Dan juga di surat Al-Hadid sebenarnya juga ada redaksi yang kurang lebih sama. Sesungguhnya harta benda dan kehidupan yang kita miliki di dunia ini hanya bersifat sementara dan hanya menjadi perhiasan atau senda gurau saja. Nah, bagi saya pribadi ini sungguh merupakan sebuah keajaiban Al-Quran yang, aduh mohon maaf ya, ini mudah-mudahan tidak terdengar ya, ini kebetulan ini acara kumpul keluarga, jadi agak heboh sedikit di sini.
Nah, di dalam ayat-ayat ini Allah menggambarkan bahwa kehidupan di dunia kita hanyalah atau sesungguhnya. Jadi hanya beberapa kata yang mengikuti lahu ini ya. Ada kata sesungguhnya dan kata hanyalah dan penjelasan dan kehidupan ini. Nah, ini menunjukkan sebuah informasi atau sebuah petunjuk atau sebuah apa namanya pengajaran dari Allah ya tentang hakikat atau tentang makna atau tentang ya tentang realitas sesungguhnya dari kehidupan di dunia ini yang adalah sendagurau, permainan dan sendagurau. Jadi ada dua. Dalam bahasa terjemah Indonesianya ada dua komponen di sini ya, yaitu satu permainan dan yang kedua sendagurau. Dan keduanya ini sangat terikat dengan erat. Nah, kalau kita pahami sesungguhnya dalam pengalaman kita sehari-hari, kalau kita amati, di dalam kreatas pengalaman kita sehari-hari saat ini, kita tidak pernah lepas dari pengalaman atau dari berbagai bentuk aktivitas sosial, aksa budaya, bahkan politik, bahkan agama, yang di situ melibatkan permainan, ya. Dan sebagian besar dari permainan itu melibatkan senda gurau. Nah, dulu di masa Rasulullah SAW, di masa Nabi, ada bentuk permainan yang disitir dalam Al-Quran, yaitu kesukaan orang-orang Arab Badui dengan mengundi nasib melalui anak panah. Itu juga bentuk permainan. Nah, undian atau bentuk undian ini sungguh sangat apa ya? Sangat mungkin elementer dalam kehidupan kita ya. Bahkan itu bertahan ratusan dan ribuan tahun di masa kita sekarang ya. Eh, Bahkan sampai di beberapa negara termasuk negara-negara maju seperti di Australia dan di tempat tinggal Bu Kartini Zulfa di Amerika itu masih ada itu undian-undian itu ya berbagai bentuk eh, undian mesin undian atau acara undian yang sifatnya nasional itu ya. Kita pernah mendengar istilah poker atau yang lain di Australia juga begitu. Yang kadang disiarkan secara nasional di TV-TV nasional. Itu adalah undian, meskipun tidak menggunakan anak panah ya. Ada yang menggunakan bola-bola, ada yang menggunakan kartu, ada yang menggunakan mesin khusus tertentu. Tapi kurang lebih semuanya cirinya sama, adalah berbentuk undian. Dan ciri dari permainan ini yang jelas adalah satu ada aturannya. Kemudian ada sistem bagaimana permainan itu dilakukan dan ada pemainnya. Dan permainan ini sebenarnya tujuannya hanya sederhana ya, memilih siapa yang menang dan siapa yang kalah tidak menang. Biasanya banyak permainan yang menang dapat hadiah. Nah, di dalam kajian filsafat, ini mohon maaf saya mau kutip saja filsafat, ada sebuah istilah yang sangat dekat dengan istilah lahu ini ya, yaitu disebut dengan homo ludens. Dia seorang pemikir non-Muslim dari Belanda yang namanya Johan Huizinga. Sudah cukup lama, lebih dari 100 tahun yang lalu, menulis sebuah buku judulnya Homo Ludens. Homo Ludens itu kurang lebih artinya Homo itu menunjuk ke kita manusia ini ya. Ludens, Ludens itu hewan yang suka bermain. Dan menurut keterangan Johan Huizinga, sesungguhnya manusia bukanlah satu-satunya makhluk atau spesies yang melakukan praktik permainan itu ya di antara para apa namanya hewan mamalia seperti kera, simpanse, bahkan kucing. eh Sebentar ya, mohon maaf ini. Kucing, sebentar, sebentar. Sayang di, mohon maaf ada gangguan sedikit.
eh, bahkan burung ya, bahkan serangga ditengarai atau beberapa spesies ikan ditengarai melakukan beberapa bentuk permainan. Kalau Bapak Ibu di rumah punya kucing atau eh, apa namanya, biasanya ya ayam misalkan. Kalau yang suka anjing juga juga melihara anjing, itu mereka suka melakukan permainan-permainan sederhana, kucing terutama ya. Nah, itu artinya permainan ini bukan hanya dilakukan oleh manusia, tetapi yang sangat membedakan permainan hewan non manusia dengan manusia adalah permainan manusia yang dilakukan oleh manusia ini sangat berkembang. Dan ini yang kemudian menjadi realitas pengalaman kita sehari-hari. Nah, menurut Huizinga ini ada beberapa sifat atau fungsi dasar dari permainan bagi kehidupan manusia. Di antaranya adalah di dalam permainan itu manusia sebenarnya mencoba menyederhanakan pengalaman kehidupan sehari-harinya menjadi dalam bentuk yang relatif mudah dipahami dan mudah diatasi. Kemudian yang kedua, dia juga menyebutkan bahwa permainan adalah bentuk manipulasi dari situasi kehidupan real eh, dan cara manusia secara psikologis untuk menanganinya. Sehingga sebenarnya permainan itu adalah derivasi atau turunan atau replika kecil dari pengalaman sehari-hari. Misalkan kalau dulu kita kecil, dalam masa saya kecil ada permainan kejar-kejaran, ya, permainan kalau di Surabaya itu mungkin Kiai Ayahanda Nangan sering ingat ada istilah dong-dongan. Dong-dongan itu peta umpet lah ya, hide and seek ya, peta umpet itu. Mungkin sekarang sudah nggak ada ya di generasi Z dan generasi apa namanya Alpha ini, permainan peta umpet itu, hide and seek. Dan bentuk-bentuk permainan yang lain yang berkembang sesuai dengan kebudayaan yang berbeda. Sehingga bisa dikatakan sesungguhnya permainan ini adalah dipengaruhi oleh pengalaman kehidupan kita sesungguhnya. Dari apa yang kita alami dari kehidupan di luar permainan, kemudian itu dibentuk menjadi bentuk dunia tersendiri yang lebih kecil dan lebih sederhana dengan pelaku-pelaku relasi yang lebih terbatas. Dari situ kemudian ada tempat dan ada waktunya tersendiri. Jadi permainan itu memiliki ruang dan waktu yang tersendiri gitu ya. Misalkan permainan olahraga sport sepak bola waktunya 45 menit, bola voli waktunya 15 menit kali 4, tenis juga seperti itu atau badminton ketika apa namanya skor sudah tercapai maksimal sudah selesai. Jadi ada ruang waktu yang terbatas dan ada sarana tersendiri yang ini merupakan penyederhanaan dari sarana kehidupan sehari-hari. Sehingga lewat permainan ini manusia mencari semacam ranah yang imajiner gitu ya dan ranah yang bersifat simbolik untuk memahami atau mengalami kehidupannya secara berbeda. Dan menariknya bentuk-bentuk permainan yang berkembang dalam peradaban kita sekarang ini justru semakin banyak dan semakin beragam. Dan ini yang cukup menarik. Ketika permainan ini sudah masuk ke ranah industri dan melibatkan apa namanya media, melibatkan profit, dia menjadi sangat serius dan menjadi bahkan terlalu serius ya. Misalkan eh, permainan sepak olahraga gitu ya, yang sebenarnya fungsi olahraga adalah mencapai kesehatan tertentu dalam tubuh kita agar kita menjadi lebih bugar, lebih fit, lebih sehat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Tapi ketika dia dijadikan sebuah kompetisi, kesehatan. Sehingga kemudian apalagi ketika melibatkan industri, misalkan sepak bola, ada industri macam-macam, bahkan di Indonesia ini ada industri yang anti kesehatan seperti rokok.
itu menjadikan sponsor utama dari sepak bola misalkan ya, dulu ada Liga Super misalkan ya, atau PT Jarum itu punya pembinaan bulu tangkis yang dari generasi-generasi sampai sekarang gitu ya. Jadi ini sebuah kondisi yang ironis sebenarnya, di mana sebuah lembaga yang justru demi keuangan, demi bisnis itu menghasilkan begitu banyak masalah kesehatan, kanker, kematian, dan banyak sekali, justru kemudian dipertahankan dalam rangka membina olahraga tertentu, misalkan dalam hal ini bulu tangkis, yang tujuannya bukan hanya menciptakan atau menciptakan produk tubuh-tubuh yang sehat, tapi identitas, kebanggaan, nama baik dari kelompok, dari identitas nasional, kebanggaan nasional begitu ya. Dan itu terjadi di banyak tempat. Di Australia dulu misalkan juga saya pernah melihat ada sebuah perusahaan apa namanya judi ya, namanya Bet365, itu yang menjadi sponsor utama dari tenis, turnamen tenis, yang salah satu turnamen tenis yang paling top di dunia, yaitu Australian Cup misalkan. Jadi ini sangat ironis ya. Juga di Inggris, di UK itu ada minuman-minuman ya yang eh, melibatkan alkohol, menyebabkan ini yang kemudian menjadi sponsor utama sebuah klub. Liverpool misalkan pernah disponsori oleh satu bentuk produk minuman yang saya agak susah menyebutnya, Carlsberg atau apa itu ya, seperti itu. Jadi ini mau menjadikan kemudian olahraga lebih dari sekedar exercise atau pengalaman suatu disiplin tubuh untuk menghasilkan tujuan yang positif, yaitu sehat, tapi menciptakan sebuah drama luar biasa, permainan yang begitu besar pengaruhnya ya. Misalkan ada event Piala Dunia yang itu sangat mega event gitu ya. Kemudian kita juga melihat ada apa namanya realitas seperti betapa pemain-pemain bola di tingkat internasional ini, misalkan kemudian hanya karena dia pandai menggiring bola, menciptakan gol, menjadikan permainan yang baik, dan lebih unggul dari teman-temannya, mendapatkan banyak piala, misalkan seperti Lionel Messi atau Cristiano Ronaldo gitu ya. Saya salah satu penggemar Lionel Messi juga. Atau pemain-pemain yang lain, itu mereka mendapat salary atau income yang besarnya itu tidak bisa dibayangkan ya. Triliunan rupiah. Saya ingat salah satu pemain Manchester United itu yang biasa-biasa aja, tetapi gajinya tiap minggu itu hampir 2 miliar gitu ya. Hanya bermain seminggu 3 kali main bola gitu. Sekedar main bola. Nah ini menunjukkan betapa, dan itu didukung oleh industri media massa gitu ya. Jadi olahraga kemudian bukan hanya sebagai aktivitas, dia menjadi drama. Diberitakan lewat media massa, menjadi siaran langsung di media-media, diberitakan, ada bahkan majalah khusus untuk itu, ada siaran khusus untuk itu, bahkan ada pengamat-pengamat khusus, istilahnya pundit-pundit olahraga, pundit sepak bola, dan macam-macam. Nah ini adalah menunjukkan betapa permainan yang muncul dalam dunia kita ini sangat begitu serius, melibatkan jutaan orang terlibat. Ya, klub-klub besar seperti Manchester United atau Real Madrid itu punya jutaan pengikut ya, lebih banyak dari cukup di Indonesia. Di Indonesia juga seperti itu. Betapa tim nasional kita itu yang terseok-seok di apa namanya di tingkat nasional begitu menjadi drama yang luar biasa, sampai menekan pemain-pemain dari luar yang keturunan Indonesia melakukan naturalisasi hanya demi bermain bola. Tujuan utama memasukkan bola ke dalam gawang 11 lawan 11. Sesederhana itu. Kalau kita berpikir secara logis, hampir sangat apa ya? Kalau dalam bahasa filsafat itu absurd ya, sesuatu yang nggak bisa dipahami. Bagaimana sebuah olahraga 11 lawan 11 merebutkan satu bola masukkan gawang bisa menjadi drama nasional, bisa menyebabkan konflik politik, bisa menyebabkan seseorang itu beradu satu supporter dengan supporter yang lain. Misalkan kasus di Malang itu, di Kanjuran sampai 500 orang tewas misalkan. Nah ini menunjukkan betapa dunia kita ini menyeret masa kesadaran itu ke dalam sebuah permainan yang sebenarnya jauh lebih mengerikan, yang jauh menjadi kesadaran gitu ya.
Dan persis inilah sebenarnya di mana Al-Quran mengingatkan kita. Dan pengarsa Abah, guru kita juga mengingatkan di bulan ini bahwa ada realitas lahu itu dalam dunia kita yang semakin mengerikan. Nah ini kita baru bicara soal olahraga sport gitu ya. Belum lagi nanti ada olahraga lain seperti MMA yang juga serius, melibatkan kekerasan. Atau ada sport-sport yang semakin berkembang secara game online itu. Sekarang banyak sekali apa namanya candu terhadap game online. Bahkan karena ada kemajuan media seperti Telegram, TikTok, Instagram, terutama Telegram dan Instagram dan Twitter, ada permainan-permainan baru yang disebut dengan role play, di mana setiap pemainnya itu memasukkan identitasnya, berpura-pura menjadi selebritis gitu ya, sedang punya event-event tertentu, dan mengajukan postingan-postingan yang sebenarnya itu bohong gitu ya. Misalkan saya subscribe dalam sebuah role play English role play, saya jadi salah satu bintang Hollywood misalkan gitu ya. Kemudian saya sedang bikin film baru nih, judulnya ini, padahal saya di Indonesia bukan saya. Kemudian ada role play lain yang bukan orang Indonesia merespon, oh ya saya mau sedang makan malam di restoran mana begitu. Itu terjadi. Dan ribuan orang terlibat dalam role play ini. Ada English role play, ada Korean role play, ada Indonesian role play juga. Yang semuanya adalah permainan kepalsuan. Akunnya akun palsu, eventnya event palsu, yang main juga palsu. Dan semua terlibat dalam reproduksi kepalsuan. Difasilitasi oleh kemajuan teknologi. Dan ini banyak kajiannya. Dan sekarang ini ada juga aktor-aktor sosial dan budaya baru yang kita sebut dengan selebritis. Yang mereka sebagian besar juga top, terkenal, kemudian diikuti. Karena memainkan permain-permain seperti ini. Mereka ada apa namanya bintang olahraga, bintang apa namanya film, memainkan drama, memainkan film yang juga adalah permainan-permainan dengan adegan-adegan yang yaitu semua adalah rekayasa, manipulasi dengan permainan layar, teknologi dan musik dan segalanya. Kemudian menjadi seolah dia menjadi nyata. Misalkan ada Avenger, ada Harry Potter dan lain-lainnya dan melibatkan jutaan penonton. Dan karena dia menjadi industri yang sangat besar, dia menjadi sebuah realitas yang sangat sangat menonjol ya dalam kehidupannya. Nah, dalam pengalaman kita sekarang ini artinya lahu ini sudah jauh lebih mengerikan dampaknya daripada masa Nabi dulu ya. Kalau Nabi dulu hanya jadikan nasib-nasiban gitu ya. Sekarang ini lahu itu menyeret kehidupan orang menjadi kecanduan. Kemudian ada sebuah fenomena yang disebut dengan celebrity worship misalnya. Penyembahan atau pengaguman selebritis. Itu terutama terjadi pada Indonesia, orang-orang yang pengagum K-pop itu ya, misalkan ya. Orang-orang yang istilahnya ditempatkan bahkan melebihi apa namanya tokoh-tokoh penting yang menjadi para dewa dan apa namanya bukan sekedar hiburan gitu ya permainan ini, tapi sudah menjadi penentu kehidupan itu sendiri. Nah, di dalam buku Fadlul Zuhur, Pengarsa Abah menjelaskan kepada kita bahwa sesungguhnya lahu ini adalah tanda kemunafikan. Dan ini persis yang terjadi sebenarnya karena begitu banyak manipulasi, begitu banyak kebohongan, begitu banyak kepalsuan yang terlibat di dalam permainan-permainan yang saya sebut tadi. Dan karena dia melibatkan industri, melibatkan teknologi, melibatkan tokoh-tokoh besar, apalagi kalau kita bicara K-pop gitu ya, betapa bintang-bintangnya itu diproduksi secara industrial, ada lembaganya, ada prosesnya, ada mekanismenya, ada yang pegang kontrol terhadap itu. Siapa yang nanti diunggulkan, siapa yang dapat panggung ini, siapa yang ketemu fan-fannya misalkan. Semuanya menjadi manipulasi dan melibatkan apa namanya jutaan orang terlibat. Artinya ini sudah kemudian menjadi bukan lagi kemunafikan pribadi ya, tapi sudah menjadi lembaga yang memproduksi kemunafikan. Sebuah institusi, mekanisme, dan pemodohan yang masif. Dan ini terjadi, dan orang-orang menjadi istilahnya, dalam tanda kutip, korban atau jadi sasaran, termasuk generasi-generasi muda kita semua, itu mereka merasa bahagia, bangga gitu ya, menjadi bagian dari
eh, mekanisme lahu ini, sebuah mekanisme kemunafikan global yang sangat masif dan terjadi sampai sekarang. Dan itu kemudian menjadi sebuah bentuk atau praktik kehidupan yang seolah-olah nggak bisa kita hindari. Bahwa kita butuh hiburan, kita butuh tontonan, kita butuh nonton film, kita butuh nonton drama, kita butuh punya klub sepak bola yang kita suka, punya pemain apa namanya olahraga yang kita punya, punya bintang film, siapa penyanyi yang kebanggaan kamu, siapa bintang film kesukaan kamu. Nah, itu seolah-olah menjadi sebuah mekanisme yang apa namanya tidak bisa dihindarkan. Belum lagi nanti ada event-event seperti pembicaraan tentang kehidupan salah selebritis ini ya, orang-orang yang besar dibesarkan oleh industri karena simbol-simbol, karena simulasi, dan karena manipulasi dari citra-citra capaian mereka yang sesungguhnya adalah rekayasa dari dunia media, dunia industri, dan secara ironis didukung oleh teknologi. Jadi kita, saya kira, mendapat peringatan dan mendapat satu pegangan oleh guru kita, Pengarsa Abaos, lewat buku Fadlul Zuhur ini, bahwa ada sebuah realitas yang disebutkan dalam Al-Quran lebih dari 1400 tahun yang lalu di masa Nabi, telah diingatkan, Allah mengingatkan kepada kita bahwa kehidupan yang kita alami ini tidak lain dan hanyalah sudah sebuah permainan dan sedang gurau. Dan di dalam permainan itu ada begitu banyak kekuatan-kekuatan yang menyeret kita dari lupa kepada Allah, dari kelalaian, dan dari kemunafikan. Dan semoga Allah selalu memberikan kita kekuatan lewat karena Aba Awas dari berbagai kekuatan lahu ini dalam zaman kita, kehidupan modern dan postmodern yang semakin lama semakin menggurita, semakin masif, semakin sulit kita hindari. Dan kalau jawabannya sebenarnya ada di zikir ya, di dalam buku Fadlul Zuhur ini, bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu bentengnya adalah pada zikir. Semakin kencang zikir kita, semakin kuat zikir kita, semakin dalam zikir kita, insya Allah kita akan terbebas dari lahu ini. Dan kita tidak perlu lagi punya selebritis, nggak perlu lagi ikutin drama-drama yang berisi berbagai macam kisah-kisah yang dibuat-buat misalkan. Begitu. Semoga Allah memberkahi semuanya sekalinya selamanya. Bikaromati Pangersa atas al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya karena budu, iya karena setengah suatu lagi. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Nur Rahman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.